Jakarta terbakar, bukan hanya halte-halte Transjakarta yang menjadi abu, bukan hanya kaca MRT yang pecah, tapi juga ruang demokrasi yang perlahan dikoyak dari dalam. Di tengah asap dan kobaran api demonstrasi, ada satu nama yang kini menjadi sorotan, Del Pedro Marhain, Direktur Lokataru Foundation. Ia ditangkap, dituduh menghasut, menyebar berita bohong, bahkan memperalat anak-anak untuk turun ke jalan. Tuduhan yang berat, tuduhan yang bisa menghancurkan reputasi siapapun. Tetapi pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah Del Pedro benar-benar bersalah? Atau ia hanya menjadi korban politik dari sebuah skenario besar yang ingin membungkam suara kritis? Akhir Agustus 2025, Jakarta berubah menjadi lautan amarah. Massa memenuhi jalanan di depan DPR MPR, Gelora Tanah Abang, hingga Sudirman. Tuntutan yang awalnya ingin didengar berubah menjadi teriakan bercampur gas air mata. 7 halte Transjakarta dibakar. Polda Metro Jaya, Senen Toyota, Sentral Senen, Senayan BDKI, Gerbang Pemuda, Bundaran Senayan, hingga Pemuda Pramuka. Api bukan hanya melalap bangunan, tapi juga menyulut perdebatan nasional. Sebuah video viral menunjukkan sosok pria berjaket hitam melempar bom molotov ke halte. Sosok ini dibonceng temannya, lalu ia hilang dalam gelap. Polisi bertindak, satu nama muncul, HRS, warga Mampang. Dia ditangkap, tetapi polisi tahu aktor lapangan hanyalah bagian kecil dari teka-teki besar. Lalu siapa yang dianggap dalang di balik semua ini? 1 September 2025, malam hari, polisi mendatangi rumah dan kantor Lokataru. Del Pedro Marhain, seorang aktivis muda dengan rekam jejak panjang di isu demokrasi dan HAM, digelandang ke Polda Metro Jaya. Pasal-pasal yang disematkan begitu berat. Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE junto Pasal 45A ayat 3 tentang penyebaran berita bohong, Pasal 76H junto Pasal 15 junto Pasal 87 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang memperalat anak tanpa perlindungan jiwa. Narasinya jelas, aparat menuding Del Pedro bukan hanya penghasut, tetapi juga aktor intelektual yang merekrut anak-anak untuk turun ke jalan. Tapi apa mungkin seorang aktivis HAM dengan rekam jejak akademik dan profesional yang jelas tiba-tiba menjadi dalang kekerasan jalanan? Akan situasi Kamtibmas. Kemudian rekan-rekan, kami ingin menjawab pertanyaan dari rekan-rekan bahwa apakah benar ada penangkapan ya terhadap seseorang. Jadi benar, Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik dari Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya
membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat, dan atau merekrut dan memperalat anak dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang ITE dan atau pasal 76H junto pasal 15 junto pasal 87 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi itu diduga terjadi sejak tanggal 25 Agustus ya, di sekitar atau depan gedung DPR MPR RI, sekitar Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat, dan beberapa wilayah DKI Jakarta lainnya. Nah, jadi proses pendalaman, proses penyelidikan, proses pengumpulan fakta-fakta, proses pengumpulan bukti-bukti itu sudah dilakukan oleh tim gabungan dari penyelidik Polda Metro Jaya. Itu sudah mulai dilakukan sejak tanggal 25. Nah, jadi mohon waktu, itu update-nya rekan-rekan. Saat ini penyidik, ya, karena kegiatan yang dilakukan adalah atau upayanya adalah penangkapan, maka penyidik saat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap peristiwa ini. Ya, jadi sementara itu update-nya rekan-rekan. Nanti apabila ada update lebih lanjut akan kami sampaikan kemudian ya. Kami menangkap DMR setelah mengumpulkan serangkaian keterangan saksi dan barang bukti. Ia diduga melakukan tindak pidana berupa hasutan, menyebarkan informasi elektronik bohong, serta memperalat anak. Proses pendalaman masih terus dilakukan secara hati-hati dan prosedural. Dalam hal ini, polisi ingin meyakinkan publik bahwa penangkapan ini murni proses hukum. Bahkan, Del Pedro hanyalah satu dari sekian pelaku yang bertanggung jawab atas kerusuhan. Namun, publik tidak begitu saja untuk percaya. Kami dengan tegas mengecam tindakan pengkambing hitaman ini terhadap organisasi masyarakat sipil yang sejak awal memang kami mengerjakan fungsi-fungsi peran-peran kerja terhadap area mengawasi kinerja pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dan kami menilai ini terlalu jahat untuk menuduh kami sebagai dalang penghasutan segala macam. Ini bentuk kalau teman-teman Gen Z bilangnya playing victim. Seharusnya institusi yang kita lagi berdiri di sini dia mengintrospeksi diri sendiri gitu ke dalam. Bahkan sejak dia melindas seseorang, merenggut nyawa sampai 7-8 orang hingga hari ini, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ulang. Seharusnya dia melakukan introspeksi ke dalam, bukan menunjuk-tunjuknya ke orang-orang atau bahkan organisasi yang sejak awal kita melakukan peran-peran pengawasan publik, melakukan pendidikan demokrasi, mengawasi kinerja pemerintahan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik, prinsip hak asasi manusia, dan kami menilai ini sungguh amat kejam tuduhan terhadap organisasi masyarakat sipil. Yang kedua, dari sisi prosedur dalam konteks penangkapan teman-teman kami, sahabat kami Del Pedro dan juga Mujafar, dari sisi prosedur itu sangat menyalahi KUHAP gitu ya. Tidak ada proses pemeriksaan awal, pemanggilan, bahkan tiba-tiba langsung ditangkap, langsung penetapan tersangka bahkan.
Kalau memang kita mau masuk sedikit ke substansi, kita lihat ada teman-teman kita dituduh terhadap proses penghasutan. Terhadap hasutan yang mana gitu? Apakah ada proses cross check silang antara siapa yang dihasut dan juga penghasut? Tidak ada informasi itu secara utuh, secara proper yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan lagi-lagi ini bentuk apa? Mau mengalihkan tanggung jawab mereka. Seharusnya mereka melakukan proses investigasi yang mendalam terhadap apa yang mereka lakukan terhadap warga, menghilangkan nyawa seseorang, bahkan justru ini menunjuk kepada kami gitu. Ini sungguh-sungguh amat kejam dan ini bentuk kemunduran demokrasi yang paling jauh. Kami mengecam pengkambing hitaman ini. Tuduhan kejam yang diarahkan kepada Del Pedro hanyalah cara untuk membungkam masyarakat sipil. Polisi seharusnya introspeksi diri atas jatuhnya korban, bukan menuduh organisasi yang selama ini mengawasi jalannya demokrasi. Ini bukan sekedar tuduhan, ini kriminalisasi. Lokataru menegaskan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Sebuah pelanggaran serius terhadap prosedur hukum. Publik pun ikut bersuara. Di media sosial, tagar "Bebaskan Del Pedro" mulai trending. Banyak yang melihat ini sebagai upaya untuk menakut-nakuti para aktivis agar tidak lagi berani melawan. Di titik ini, pertarungan narasi semakin jelas. Di satu sisi, polisi membungkus kasus ini dengan jargon keamanan negara. Kerusuhan harus dihentikan, dalang harus ditangkap. Namun di sisi lain, masyarakat sipil melihat ini sebagai bentuk pengkerdilan ruang demokrasi. Seolah-olah setiap suara kritis bisa dipelintir menjadi hasutan. Setiap organisasi pengawas bisa dicap sebagai dalang. Pertanyaannya, di negara demokratis, apakah kritik masih bisa hidup? Ataukah ia akan selalu dianggap sebagai ancaman? Sejarah kita penuh dengan pola seperti ini. Dari masa Orde Baru hingga era reformasi, aktivis kerap menjadi korban kriminalisasi. Tuduhan, dalang, penghasut, perusuh selalu dipakai untuk meredam gerakan rakyat. Kini pola itu seperti terulang kembali. Bedanya, kali ini dibungkus dengan pasal-pasal modern seperti Undang-Undang ITE dan Perlindungan Anak. Jika pola ini dibiarkan, maka dampaknya bukan hanya pada Del Pedro. Pemerintahan bisa semakin otoriter dan masyarakat sipil kehilangan kepercayaan pada hukum. Negara hukum berubah menjadi negara ketakutan. Penangkapan Del Pedro bukan hanya kasus individu. Ia adalah simbol luka demokrasi yang semakin dalam. Bagi organisasi masyarakat sipil, kasus ini adalah pesan keras. Jangan melawan, atau kalian akan bernasib sama. Bagi rakyat biasa, kasus ini menunjukkan bahwa ruang untuk protes semakin sempit. Kita mungkin masih bisa bicara di media sosial, tetapi risiko ditangkap selalu mengintai. Dan bagi generasi muda, terutama mereka yang baru belajar arti demokrasi, kasus ini bisa jadi tamparan. Bukankah negara seharusnya melindungi hak untuk bersuara, bukan justru membungkamnya? Kawan-kawan, inilah kenyataan pahit yang sedang kita hadapi. Satu sisi, kita diminta menjaga demokrasi. Di sisi lain, siapapun yang kritis bisa dituduh sebagai penghasut. Pertanyaannya sederhana, apakah kita akan terus diam? Atau kita akan terus mengawal agar demokrasi tidak mati secara perlahan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sebarkan video ini, agar semakin banyak orang yang sadar. Dan jangan lupa subscribe, karena perjuangan menjaga demokrasi bukan hanya tugas aktivis, tapi tugas kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.